Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap jaga kesehatan walaupun belajarnya dari rumah ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran yaitu sistem koordinat. Nah, dulu kan pernah sebelum ini kita pernah belajar sistem koordinat, sumbu koordinat. Jadi di sini Ibu ulangi lagi menjelaskannya. Nah, di sini terdapat posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Posisi titik X, Y terhadap titik pusat 0,0 dapat ditentukan berdasarkan nilai absis X dan nilai koordinat Y. Sementara posisi titik X, Y terhadap titik tertentu A, B dapat ditentukan berdasarkan banyak langkah dari absis titik X dan ke absis titik acuan A dan banyak langkah dari koordinat titik Y ke koordinat titik acuan B. Nah, selanjutnya perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, coba Ananda perhatikan pada buku cetak Ananda pada halaman 53. Nah, lihat denah perkemahan. Nah, selanjutnya berdasarkan denah perkemahan yang sebelum ini kita lihat dapat ditentukan, yaitu yang pertama posisi beberapa objek terhadap pos utama. Nah, yang kedua posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, dan yang ketiga posisi beberapa objek terhadap kolam. Ayo kita lanjut untuk melihat pembahasannya lebih jelas lagi. Nah, alternatif penyelesaian dari soal sebelumnya yaitu yang pertama, untuk menentukan posisi perumahan dan pemakaman terhadap pos utama, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang A, tentukan terlebih dahulu posisi pos utama pada bidang koordinat kartesius. Nah, jadi Ananda lihat posisi pos utama, X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi posisi titiknya di mana posisi pos utama tersebut. Yang B, posisi pos utama dalam bidang koordinat adalah pada titik O 0,0. Yang C, gunakan pos utama sebagai titik acuan untuk menentukan posisi perumahan dan pemakaman. Di sini Ananda coba lihat posisi pos utama. Jadi posisi pos utama terhadap perumahan. Ananda lihat berapa jarak antara pos utama terhadap perumahan. Jadi titik pos utama itu adalah titik acuan. Dan yang D, tentukan koordinat X dan Y dari posisi perumahan dan pemakaman terhadap titik O 0,0. Maka posisi perumahan terhadap pos utama adalah di titik 6,5. Jadi di sini 6-nya X dan 5-nya Y. Artinya 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke kiri. Bisa juga 6 satuan terhadap titik X dan 5 satuan terhadap titik koordinat Y. Sedangkan posisi pemakaman terhadap pos utama adalah di titik -3, -3, yang artinya 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke kanan. Nah, jadi dapat dipahami kan di sini -3, -3 ini yaitu X, Y. Ananda perlu mengingatnya X, Y. Jadi yang bagian pertama X dan yang kedua Y. Kita lanjutkan. Untuk mempermudah menentukan posisi objek, berikutnya dapat ditulis seperti tabel di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, coba Ananda buka buku halaman 54. Lihat pada tabel 2.3. Nah, selanjutnya kita masuk pada posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dalam bidang kartesius ditinjau dari sumbu X dan sumbu Y, posisi garis ada beberapa macam. Yang pertama, sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, dan memotong sumbu X dan Y. Nah, yang bagian satu, garis sejajar sumbu X atau tegak lurus sumbu Y. Dapat Ananda perhatikan pada tabel di samping ini, yaitu titik L1, L2, L3, L4 adalah titik yang sejajar dengan sumbu X atau tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, untuk yang kedua, garis sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus sumbu X. Nah, Ananda perhatikan yaitu M1 sampai M4 adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ananda lihat
di sini kan sumbu Y yang ini jadi sejajar garisnya dengan sumbu Y atau tegak lurus sumbu X. Yang ketiga, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis N1 dan N2, coba Anda lihat panah yang merah ini, N1 dan N2 adalah garis yang tidak sejajar dan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Garis N1 memotong X dan memotong sumbu Y. Ananda coba perhatikan contoh di bawah ini. Jika diketahui titik A 3,2, B 3,6, dan C negatif 5,2. Yang A, jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan titik C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan C, jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, begitulah penjelasan dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Silakan Anda buat soal contoh ini dan salin ke buku latihan. Anda jawab dengan pemahaman Anda sendiri. Nanti dikumpulkan melalui WA di grup atau WA pribadi Ibu. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.